Waqad yakunu wajiban ala sas. Terkadang talak itu menjadi wajib. Jadi hukum asalnya mubah, bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram, bisa juga menjadi wajib atau dianjurkan, ya, di bawah wajib itu bisa sunnah. Kapan? Kama law alima bi fujuri zaujatihi. Sebagaimana kalau seorang suami tahu bahwa istrinya itu melakukan perbuatan maksiat. Kama alima bi fujuri zaujatihi wa tabayyana zinaha. Apalagi kalau dia bahwa istrinya itu terjatuh pada perbuatan zina. Maka kalau seorang suami, ya, nasallallahu as-salam wal afiyah, semoga kita semua dilindungi oleh Allah, ya, dan keluarga kita, ya, dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Luar biasa hari-hari ini fitnah, ya, termasuk fitnah keluarga itu termasuk di antara fitnah yang banyak terjadi di tengah kehidupan masyarakat kita. Bahkan mohon maaf, sebagiannya dianggap biasa, ya, dianggap biasa. Sebagian isu-isu keluarga yang dulu dianggap tabu, ya, itu sekarang terjadi di hadapan mata kita dan dianggap seperti persoalan biasa. Ya. Saya baru-baru coba membuka berita-berita tentang LGBT. Ya. Termasuk di antara apa, ya, agak heran juga, ternyata yang membela LGBT ini jauh lebih banyak. Jadi bahkan berita yang ada itu, yang di media itu, ya, justru yang disayangkan itu adalah diskriminasi terhadap pelaku LGBT. Saya khawatir suatu saat nanti kalau ada orang yang melakukan perbuatan itu, kita anggap sebagai perbuatan biasa saja. Ya. Ada foto yang viral kalau tidak salah. Ya. Siapa itu? Ya. Ya. Pernikahan sama-sama pakai pakaian pengantin, tapi dua-duanya laki-laki. Kelihatannya sederhana, kelihatannya orang, ya, dan mungkin kita, tapi saya khawatir 10 tahun, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, ini dianggap sebagai, ya, sebagaimana dahulu orang tua kita kalau anaknya dibawa oleh seorang laki-laki biasanya marah, dianggap aib. Tapi belakangan, ya, justru sebagian gelisah kalau tidak ada. Ya. Nah, pergeseran yang seperti ini berbahaya. Ya. Nah, maka para jamaah sekalian, ya, kita khawatir, ya, hal itu terjadi di tengah kehidupan masyarakat kita. Maka masya Allah, coba lihat para ulama kita mengatakan talak itu menjadi wajib hukumnya, bukan sunnah, bukan dianjurkan, bukan mubah, wajib. Ketika seorang suami mengetahui istrinya itu melakukan perbuatan maksiat dan terbukti terjatuh pada perzinahan. Kenapa jadi wajib? Li'alla yakuna dayyuthan, supaya suaminya itu tidak jadi apa? Seorang yang dayyus. Apa itu dayyus? Apa dayyus? Hah? Apa terjemahannya dayyus? Dayyus saja, ya. Dayyus itu seekor binatang yang melihat betinanya digauli oleh pejantan yang lain,
dia tenang-tenang saja. Itu dayus itu. Ayam kalau punya betina, diganggu betinanya, marah ndak ayam itu? Hah? Marah ya? Nah, ya. Tapi ada binatang yang meskipun betinanya diganggu oleh pejantan yang lain, dia diam. Binatang apa itu? Jadi babi itu dayus. Kenapa haram kita mengkonsumsi babi itu? Karena ada sifat, dan manusia itu kan biasa terpengaruh dengan makanan yang dia makan. Ya. Dan itu terbukti di sebagian negara, ya, di negara non atau ya bukan kaum muslimin, itu selingkuh itu jadi apa? Na'udzubillahi min dzalik. Satu fenomena yang biasa saja. Ya. Dianggap biasa. Ya. Padahal dalam Islam kalau kita baca penjelasan para ulama, kalau seorang suami sudah mengetahui bahwa istrinya melakukan perbuatan maksiat dan terbukti berzina, maka hukum asalnya apa? Wajib diceraikan. Wajib diceraikan. Sebaliknya, kalau istri mengetahui suaminya melakukan perzinahan, hukum asalnya juga wajib untuk meminta cerai. Ya. Supaya apa? Li'alla yakuna dayusan. Supaya jangan jadi dayus. Jadi jangan seperti dayus yang ya menganggap itu perbuatan biasa, dimaklumi. Allah musta'an. Ya. Wali alla tulhaqu bihi waladan min ghairihi. Apalagi kalau bicara tentang anak. Bagaimana mungkin dia bisa hidup dengan seorang wanita yang melahirkan seorang anak yang bukan dari keturunannya? Padahal itu terjadi di saat dia berstatus suami dari wanita itu. Bisa nggak tahan itu kalau seorang mukmin yang punya ya girah terhadap agamanya? Ya. Lagi-lagi jangan jadi dayus. Karena dengan sebab itu bisa saja ya, beda mohon maaf, beda hukumnya kalau seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang sudah punya anak. Itu beda. Kalau ini tidak, sementara berstatus istri ya, melakukan perbuatan zina dengan laki-laki lain, kemudian hamil dan jelas terbukti, dan kemudian hamil dan melahirkan seorang anak. Ya. Maka dalam kondisi ini ya, kenapa para ulama kita mengatakan hukum talak pada kondisi yang seperti itu menjadi apa? Wajib, supaya tidak dinisbatkan anak itu kepada laki-laki itu. Li'alla tulhaq ya, bihi waladan min ghairihi. Wa kadza law kanati zaujatu ghair mustaqimah fi diniha. Begitu pula menjadi wajib atau bahkan dianjurkan atau minimal dianjurkan ketika istri itu ya ghair mustaqimah fi diniha, sudah diajak untuk istiqamah tapi dia menolak untuk istiqamah. Ya, jadi ghair mustaqimah, sudah diajak memakai hijab ya, dia menolak, diperintahkan sholat, dia tidak mau sholat. Ya. Maka dalam kondisi ini ya, menjatuhkan talak itu bisa berubah menjadi wajib. Kama law kanat tatrukus shalah. Ini langsung disebutkan seperti kalau istri itu tidak melaksanakan sholat. Ya. Tidak puasa di Ramadan. Ya. Ya. Tidak melaksanakan ya, apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Walam yastati taqwi maha, dan dia tidak bisa membenarkan, tidak bisa mengarahkan istrinya. Jadi dalam kondisi dia tidak mampu menundukkan dan mengarahkan istrinya, maka dalam kondisi itu terkadang talak itu menjadi pilihan.
Ya, atau bahkan bisa menjadi sesuatu yang wajib. Ini hukum talak. Jadi kesimpulannya talak itu bisa berbeda-beda hukumnya, tergantung kondisi dan apa yang melatar belakangi ya talak tersebut. Nah, ini para jamaah sekalian. Kemudian selanjutnya ya, alfadut talak, al-mas'alatu salisah, pembahasan yang ketiga, alfadut talak, lafat-lafat talak. Jadi talak itu dikaitkan dengan lafat. Dalam agama kita ini ada ungkapan-ungkapan yang diatur ungkapannya, ya. Jadi ada yang sifatnya terikat dan ada lafat yang sifatnya tidak terikat, ya. Jadi lafat-lafat tertentu dalam syariat kita ini ada dua, ada yang terikat, ada yang tidak terikat, ya. Nah, talak ini termasuk di antara lafat yang memiliki keterikatan, ya. Maka dalam kitab ini dikatakan wa alfadut talak tanqasimu ila qismain. Lafat talak itu terbagi menjadi dua bagian. Perhatikan baik-baik, ya. Lafat talak itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama alfadun sarihah, ya, lafat yang jelas, ya. Sarihah itu jelas. Apa maksudnya? Wahiyal alfadul mawdu'atu lahu allati la tahtamilu ghairahu, yaitu lafat-lafat yang memang peruntukannya khusus untuk talak dan tidak memiliki makna yang lain. Tidak ada kemungkinan makna yang lain. Tidak mengandung makna yang lain. Memang hanya dipahami talak, cerai. Ya. Wahia lafzut talak wa ma tasarrafa fihi. Kalau dalam bahasa Arab lafadznya itu adalah lafaz talak. Ya, baik dalam fi'il mudhari, fi'il madhi, ataupun ya dalam bentuk maf'ulun bih. Yang mengerti bahasa Arab, ya. Kalau seorang suami mengatakan kepada istrinya anti talik, itu ada kata talak. Tidak mesti harus talak, tidak mesti harus talak tuki. Kalau mengerti bahasa Arab, ya, talak tuki. Apa artinya talak tuki? Saya ya menceraikanmu, umpamanya, ya, talak tuki. Itu kan dapat, atau anti talik atau anti mutallaqah. Itu jelas dalam bahasa Arab tidak mengandung makna selain talak. Ini namanya lafat sarih, lafat yang jelas. Di sini disebutkan contohnya min fi'lin madin, baik dalam bentuk fi'il madhi talaqtuki, ya, atau ismi fa'il dalam bentuk isim fa'il. Apa itu isim fa'il? Yang menunjukkan fa'il pelaku, ya. Mislu anti talik, anti talik. Anti itu artinya apa? Anti engkau perempuan, anti talik. Engkau berarti talik, cerai, ya, diceraikan, ya. Au ismun maf'ul, ya, ismin maf'ul, atau dalam bentuk maf'ul, objek. Maf'ul itu objek, ya. Mislu anti mutallaqah. Dalam bahasa Arab, ya, anti mutallaqah, engkau tertalak, anti mutallaqah. Fahadil al-fat tadullu ala iqa'it talaq. Maka lafaz-lafaz ini, ya, itu menunjukkan jatuhnya talak. Jadi tidak mengandung makna yang lain kecuali jatuhnya talak. Kalau kita dalam bahasa Indonesia mungkin ditambah dengan kata apa? Kata apa? Apa yang kalau kita dalam bahasa Indonesia? Cerai. Itu masuk dalam kategori lafaz sarih, ya. Itu cerai
punya makna yang lain tak? Kalau diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya, ada makna yang lain tak? Cerai itu kayaknya tidak ada ya. Siapa yang ahli bahasa di sini? Mohon dicari di KBBI, kamus besar bahasa Indonesia, ada tidak makna yang lain dari kata cerai? Kelihatannya tidak ada. Jadi kalau seorang suami mengatakan itu kepada istrinya, maka tidak mengandung makna kecuali cerai itu, talak itu. Ya. Cuma di sini dikatakan dunal fi'lil mudhari awil amar. Cuma kita bahasa Indonesia kan tidak ada fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar, ya. Fi'il madhi itu menunjukkan sesuatu yang lampau, fi'il mudhari yang sedang berlangsung, fi'il amar itu perintah. Ya. Mislu tatliqina. Jadi kalau dalam bahasa Arab seorang suami bilang tatliqina, tapi dalam bentuk fi'il mudhari. Engkau sementara ditalak. Itu para ulama mengatakan itu tidak masuk dalam kategori lafadz sarih. Ya. Atau itlaqi. Ya. Dalam bentuk fi'il amar, dalam bentuk perintah, itu tidak masuk. Jadi yang masuk itu ya, yang ada dalam kitab ini, kalau dia dalam fi'il madhi, isim fa'il, isim maf'ul. Kalau kita di Indonesia, yang bahasa Indonesia yang paling jelas itu selain talak umpamanya ya. Kalau talak ini kan memang sudah diserap dari bahasa Arab. Yang bahasa Indonesia itu cerai. Nah, itu lafadz sarih. Ini para jamaah sekalian, sebentar ada konsekuensi hukumnya ya. Ada konsekuensi. Apa yang membedakan konsekuensi hukumnya? Kenapa kita harus bedakan ini lafadz sarih, lafadz yang jelas, dan yang kedua ini adalah alfadzun kinaiyah, lafadz kinayah, lafadz kinayah. Apa itu lafadz kinayah? Wahiyal alfadz allati tahtamilu talaq wa ghairahu, yaitu lafadz yang selain menunjukkan kata talak, dia juga mengandung makna yang lain. Itu bedanya. Jadi alfadz kinaiyah namanya kinayah. Apa kalau bahasa Indonesia kinayah? Kata-kata kiasan atau kata-kata yang jelas dia tidak memiliki satu makna saja. Dia maknanya bisa lebih dari satu. Al-fadz kinaiyah. Mislu qawlihi li zaujatihi. Seperti seorang suami mengatakan kepada istrinya, anti khaliyah, engkau terlepas. Anti khaliyah, ya. Khaliyah, engkau wabariyah. Ini kalau bahasa Arab ya. Anti bariyah, engkau bebas. Kata bebas, ya. Kalau dikatakan khaliyah, terlepas, atau bariyah, anta bebas ya, itu bisa mengandung cerai, makna talak, dan juga bisa mengandung makna yang lain. Ya, bebas. Apakah kalau anti bariyah, kalau bahasa Arab ya, itu otomatis talak? Ya tidak, bisa juga mengandung makna yang lain. Nah, bagaimana kalau seorang suami menggunakan kata-kata yang seperti ini? Anti bariyah atau wabain, engkau bain. Bain itu artinya terasingkan, ya, terasingkan, ya. Atau wahabluki ala gharibiki, ya. Apa ini kalau bahasa habluki ala gharib, apa terjemahannya di situ? Enggak, sebelumnya wahabluki ala gharibiki, ini istilah dalam bahasa Arab. Ya. Tidak ada yang punya terjemahan ya. Habluki ala gharibiki. Ya, nanti coba dilihat apa artinya. Wa alhiki bi ahliki, pulanglah engkau ke keluargamu. Kalau ada seorang suami bilang, pulanglah engkau ke keluargamu, sudah marahan sama istrinya, lagi kondisi marah, dia bilang, pulanglah, pulang ke rumah orang tuamu, bukan ke orang tuaku.
tapi orang tuamu, pulang ke keluargamu. Itu masuk dalam lafaz kinayah. Tidak sarih ya, tidak sarih. Ya, wa nahwiha atau yang sejenisnya. Kalau kita bahasa Indonesia apa? Kalau begitu ya seorang suami bilang kita pisah itu tidak secara otomatis juga mengandung, jadi dia bisa bermakna pisah cerai, bisa juga pisah ranjang atau pisah rumah ya. Atau keluar engkau, atau saya tidak ingin melihatmu lagi saat ini. Masya Allah ya. Umpamanya seperti ini, semuanya masuk dalam lafaz kinaiyah ya. Jadi apa itu bedanya? Bedanya maknanya. Apakah masih mengandung kemungkinan makna lain? Kalau dia masih mengandung kemungkinan makna lain, maka dia dikatakan lafaz kinayah. Kalau tidak, hanya satu seperti cerai tadi atau talak, nah itu sarih. Nah, apa konsekuensinya? Di sini katakan wal farqu. Nah, ini konsekuensi hukumnya. Ini diperhatikan baik-baik. Wal farqu bainal alfadhis sarihah wal alfadhil kinayah fit talaq anna as-sariha yaqa'u biha at-talaq walau lam yanwihi. Lafaz sarih itu kalau dia keluarkan, seorang suami mengucapkan kata talak atau yang sarih ya, yang tidak mengandung makna kecuali talak, maka secara otomatis jatuh talak, baik dia niatkan atau dia tidak niatkan ya. Wa illam yanwihi, meskipun dia tidak niatkan ya. Jadi kalau dia sarih ya, kalau dia sarih maka apa para jamaah sekalian? Makanya termasuk diantara pelajaran yang perlu hati-hati disampaikan ini pelajaran talak ini ya. Saya ingat guru saya ya, Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syinkiti hafizahullah ta'ala. Saya ingat saya diajar oleh beliau itu kitabun nikah dan kitabut talak ya, hafizahullah ta'ala, Syekh Muhammad Ibn Mukhtar Asy-Syinkiti ya. Waktu mengajar kami di kelas ya, itu tidak pernah dia katakan, dia selalu mulai kalau seorang suami mengatakan tidak berani dia mengatakan ya, kata-kata ini secara langsung. Selalu dimulai kalau seorang suami mengatakan, untuk mengajarkan, karena bahaya ya. Bisa jatuh talak ya. Mau diniatkan atau tidak, maka kata-kata ini tidak boleh dijadikan sebagai candaan, tidak bisa dijadikan sebagai gurauan, tidak bisa dikatakan main-main. Saya sudah jelaskan atau kita pernah jelaskan pertemuan yang lalu ya, salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jidd. Ada 3 kata-kata yang kalau dia sungguh-sungguh jadi sungguh-sungguh, dan kalau dia main-main jadi sungguh-sungguh. Salah satu diantaranya adalah kata talak. Itu kalau lafaz sarih ya, kalau lafaz sarih. Di sini bahkan dijelaskan sawaun kana jaddan au hazilan au mazihan. Tidak dibedakan lagi apakah dia sungguh-sungguh atau dia hazilan, tidak sungguh-sungguh, atau mazihan, hanya sekedar bercanda. Tidak bisa setelah itu bilang bercanda aja, jatuh itu. Kalau kata-katanya apa? Kata-katanya sarih ya. Ya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, ini hadisnya ya, salasun jidduhunna jiddun wasluna jiddun, an-nikahu wat talaqu war raj'ah. Jadi ada 3 kata yang tidak boleh kita main-main. Kalau dia sungguh-sungguh jadi sungguh-sungguh, kalau dia main-main jadi sungguh-sungguh. An-nikah, jadi ucapan nikah itu. Jangan seorang wali ya tiba-tiba dia mengatakan kepada seorang laki-laki, saya nikahkan engkau dengan putriku.
Itu bisa jadi apa? Iya, kalau dia main-main bisa jadi. Saya tidak tahu itu kalau yang di sinetron ya. Jangan sampai jadi sah betul itu. Apalagi kalau sudah ada dua saksinya. Aduh, ini konsekuensinya berat. Nah, jadi an-nikah wat talak, talak dan raj'ah, rujuk. Ya, dalam riwayat yang lain itaq, memerdekakan budak. Wa ammal kinayah. Nah, ini yang paling banyak biasanya. Wa ammal kinayah. Bagaimana konsekuensinya? Wa ammal kinayah fala yaqa'u biha talaqun. Ya. Illa idza nawahu niyatan muqarinatan li lafzihi. Ya. Ya. Jadi kalau lafadznya kinayah, lafadznya bukan yang jenis yang pertama, lafadznya lafadz kinayah. Ya. Maka hukum asalnya dia tidak menunjukkan talak. Ya. Fala yaqa'u biha talaqun illa idza nawahu niyatan muqarinatan li lafzihi, kecuali disertai dengan niat yang mengiringi perkataan itu. Jadi ketika dia mengucapkan kalimat itu atau perkataan itu, dia niatkan bahwa yang dia maksudkan dalam hatinya itu adalah talak pada saat dia mengucapkan kata-kata itu. Niatan muqarinah. Ya, jadi kalau kata kiasan itu tidak jatuh talak, tidak serta-merta jatuh talak, kecuali dia dua syaratnya. Pertama, dia niatkan. Kemudian yang kedua, niatnya itu menyertai ucapannya. Ya, menyertai ucapannya. Ya. Ya, jadi muqarinatan li lafzihi. Kenapa para jamaah sekalian tidak jatuh talak secara otomatis? Kenapa? Lianna hadhil alfat tahtamilu talaqa wa ghairahu. Karena lafat-lafat yang seperti ini itu mengandung talak dan selain talak. Ya. Fala yaqau illa biniyatihi, maka tidak jatuh talak kecuali disertai dengan niat. Ya, disertai dengan niat. Idza wujidat qarinah tadullu ala annahu nawa. Kalau ada qarinah, ya, kalau ada qarinah, apa itu qarinah? Qarinah itu bukti pendukung, ya, bukti pendukung yang menunjukkan, ya, bahwa dia memang memiliki niat untuk menceraikan istrinya. Jadi meskipun lafadz kinayah, ya, lafadz kinayah, dan ketika suaminya ditanya, suaminya bilang enggak, saya tidak niatkan. Tapi ada qarinah yang kuat, ada qarinah yang kuat, ada bukti pendukung yang kuat bahwa iya sebenarnya itu menunjukkan bukti bahwa dia ingin menceraikan istrinya. Maka meskipun lafadznya kinayah, maka itu menunjukkan bahwa, ya, dia sudah meniatkan, ya, ala annahu nawahu fala yusaddaq qauluhu. Ya. Maka kalau dia pun menyangkal, maka menyangkalnya itu tidak dibenarkan. Ya, jadi para jamaah sekalian, itu bedanya lafadz sharih dan lafadz kinayah. Jadi bedanya pada konsekuensinya. Tapi apapun itu tetap hati-hati. Ya, jangan mudah, ya. Jadi kita ini para jamaah sekalian, ya, terutama terutama kita ini yang suami, ya, yang suami tadi, ya, meskipun tidak diisyaratkan secara kuat,
ya dalam pembahasan yang sebelumnya. Hak talak itu milik siapa? Milik suami. Kenapa milik suami? Kenapa milik suami bukan milik istri? Innamat talaqu liman akhadha bis-saq dalam hadis. Ya, talak itu dimiliki oleh suami. Ya. Jadi Islam tidak memberikan wewenang otoritas kepada istri untuk menjatuhkan talak. Kenapa? Karena dalam pandangan agama kita laki-laki itu lebih apa? Lebih bisa menahan emosinya. Maksudnya menahan emosinya dalam meskipun dia dalam keadaan marah, ucapannya itu masih bisa terkontrol. Beda dengan ini bukan merendahkan wanita, tidak. Tapi Allah memang sudah menciptakan wanita memiliki sifat emosi yang lebih mendahulukan perasaan yang lebih dominan, dan itu menjadi positif bagi wanita. Karena rasa sayangnya, sensitivitasnya itu sangat tinggi, maka dia rela dengan bisa mengandung 9 bulan dan seterusnya bisa menyusui anaknya, bayinya selama 2 tahun dan seterusnya, itu karena lebih dominan perasaannya, rasa kasihannya. Beda dengan laki-laki. Maka dengan hikmah itulah kenapa cerai itu di tangan laki-laki. Wanita bisa tidak menceraikan suaminya? Bisa. Jadi apabila seorang istri bilang kepada suaminya, saya ceraikan engkau, jatuh talak? Tidak ada dalam syariat kita itu, ya. Yang ada khulu. Khulu itu menggugat cerai itu, ya. Tapi lagi-lagi nanti putusan penjatuhan talaknya itu pada laki-laki atau pada hakim, ya, kalau dibawa ke pengadilan. Nah, saya kira demikian para jamaah sekalian, apa yang terkait dengan talak ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah masih talak ini, Insyaallah pekan yang akan datang akan dijelaskan talak sunnah dan talak bid'ah. Jadi talak itu ada sunnah, ada bid'ah. Insyaallah. Ini penting untuk mengetahui, dan di situ termasuk di antara hal yang penting untuk difahami dengan baik. Kapan dia menjadi sunnah sesuai tuntunan dan kapan dia menjadi bid'ah. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Kalau ada yang ingin bertanya, 1 atau 2 pertanyaan, saya persilahkan. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Adiknya itu sudah menikah atau belum? Oh, belum. Walinya siapa yang menikahkan? Wali atau diwakilkan kepada Pak Penghulu? Salah sebut itu sabqul lisan.
Apa itu sabkul lisan? Apa keseleo lidah? Ya, umpamanya apa ya? Oh, itu jauh. R dengan T itu jauh ya? Wow. Nah, itu nanti ke pengadilan agama saja itu. Minta fatwa pengadilan agama siapa yang sah di situ. Iya. Kalau secara hukum syar'i yang sah itu adiknya. Iya. Iya. Maaf, pengantin perempuannya ada enggak di situ? Maksudnya di depan penghulu atau di dalam kamar? Oh, di dalam kamar. Wah, itu lebih bahaya, lebih anu lagi. Iya, seandainya dia bilang ini umpamanya Ira dan dia tunjuk ke apa? Nah, itu menguatkan bahwa yang dia maksud yang, tapi kalau tidak ada perempuannya dan dia bilang apa tadi? Ita padahal harus Ira, dan Ita itu adalah adiknya, betul? Itu makanya saya bilang datang ke pengadilan agama minta fatwa. Ini ya Masya Allah. Ya berarti ini Pak penghulunya ini yang ya. Makanya para jamaah sekalian begini, ini juga satu pelajaran penting. Ya, pelajaran penting buat kita yang punya anak perempuan. Ini tidak ada hubungannya sama cerai ini ya. Anak perempuan, nanti kalau kita punya anak perempuan mau menikah, sebaiknya kita yang nikahkan, jangan diwakilkan. Meskipun Ustadz saya tidak bisa, usahakan. Iya. Andai kita lah orang tuanya ini, bapaknya ini yang paling berhak untuk, paling utama untuk menikahkan. Ngapain lagi disuruh ke itulah gara-gara itu mungkin. Iya. Ya, itu juga waktu ijab kabulnya suaminya bilang apa? Langsung dia bilang, saya terima nikahnya. Padahal tadi dia dengar Ita. Jangan-jangan laki-lakinya mau memang adiknya. Ini problem ya. Jadi wallahu alam, dalam kasus seperti ini coba dirujuk ke pengadilan agama. Ini pelik juga persoalan ini. Kalau secara hukum syar'i sih yang zahirnya seperti itu. Iya. Tapi ada yang namanya sabkul lisan. Apa itu sabkul lisan? Keseleo lidah. Iya. Tapi kalau T dengan R itu jauh ya. Oh. Iya. Oke. Sebelum menanyakan hukum kembalinya bersatu itu harus ditelusuri dulu pernikahannya dengan. Oh ya, kalau laki-laki tidak ada masalah. Yang masalah itu yang perempuannya, apakah betul-betul sudah jatuh cerai, talak. Para jamaah sekalian, kalau seorang wanita tinggalkan rumahnya, otomatis cerai enggak?
Hah? Saya tanya dulu, kalau seorang wanita tinggalkan, otomatis cerai enggak? Tidak ada lafadz sarih, tidak ada lafadz, tidak ada dua-duanya. Maka hukum asalnya status pernikahan tetap ada, meskipun dia tinggalkan suaminya. Tapi suaminya belum pernah dengan lafadz sarih dan lafadz, dan pengadilan belum pernah menjatuhkan talak. Kecuali istrinya datang ke pengadilan minta, dan pengadilan itu jatuh. Tapi ini tidak. Maka selama tidak ada, maka status pernikahannya tetap sah. Kemudian wanita itu menikah sama laki-laki lain karena mendapatkan kabar suaminya menikah lagi. Sah enggak pernikahan kedua ini? Secara hukum syar'i tidak sah. Ya, terlepas apakah laki-laki itu berdosa atau tidak karena dia istrinya, itu kan persoalan lain. Tapi kita bicara status hukum pernikahan. Ya, jangan kan dia sudah menikah, itu emosional namanya. Kita bicara tentang status hukum. Ya, hukum itu harus berlandaskan. Ya. Jadi pernikahan wanita yang kedua ini bermasalah. Ya. Wanitanya bermasalah. Status hukumnya dia menikah sementara dia masih berstatus istri. Haram, tidak boleh. Ya. Ya. Dan laki-laki yang menikahi perempuan itu juga itu juga tidak tahu bagaimana. Jadi para jamaah sekalian, nah kemudian baru kumpul sama-sama. Nah itu jangan sampai dia dayus itu. Nah, wallahu alam. Ya sudah cukup. Iya. Cukup. Iya, silakan. Sikat talik. Mau dibaca mau tidak, tapi suami kan tanda tangan. Iya. Jatuh. Iya. Jadi sikat talik itu kan kalau seorang suami apa? Ya saya lupa juga itu. Iya, intinya bukan meninggalkan, tidak menafkahi. Iya. Selama berapa bulan dan istrinya tidak ridho dan istrinya mengadu ke jadi ada berapa poin di situ. Pertama, istrinya tidak ridho, tapi kalau istrinya ridho atau dia tidak ridho tapi dia tidak mengadu dia diam saja di rumahnya, maka tidak jatuh. Meskipun sudah sekian bulan tidak dinafkahi, tapi dia tidak, jadi kan sigat taklik itu seperti itu. Jadi mau dibaca atau tidak dibaca, karena kita jangan sembarang, karena bahagia misahmi tanda tangan. Mau tidak mau ya pasti kita tanda tangan ya di surat nikah itu. Maka otomatis mengikat itu sigat taklik. Wallahu alam. Saya kira demikian para jamaah sekalian. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.